namanya. Jadi jangan beranggapan, wah ini yang ngajarin kurang ini nih, kurang ilmu. Ya memang saya baru ngambil aljabar 1 ini sebetulnya. Nggak apa-apa Kak, kan belajar bareng-bareng namanya. Jadi kalau ada yang nggak tahu, saya ditanyain. Nah, betul. Betul sekali. Ini kenapa nggak bisa diklik ya? Bisa nggak Kak? Sebentar. Kenapa error ya? Error ya ini zoom-nya. Kok nggak bisa diklik? Kenapa ini ya? Belum. Ini saya mau ngeklik zoom-nya nih. Tuh, nggak bisa. Halo Mbak Novi, ini zoom-nya kenapa? Halo, udah bisa belum Kak? Kenapa zoom-nya nggak bisa diklik ya? Nggak bisa muncul share screen gitu tulisannya? Bukan, ini kan saya tadi buka aplikasi lain, ya kan, WhatsApp, terus apa namanya ini? Ini apa ya, aplikasi apa namanya? Nitro Pro apa ini namanya sih? Nitro Pro. Sini Coba. ya? Bisa Kak? Ini. Ini Mbak yang tadi, Mas. Zoom apps. Ini mah install. Ya, install nih. Yang ini tadi loh menunya. Coba saya klik ini deh. Bisa nggak? Coba ya. Terusan. Oh, ini. Ya. Bisa Mas? Bisa Kak? Ya, bisa. Ini semuanya aja coba ya. Saya share semuanya. Select. Bentar. Share screen. Oke. Nah, coba Mas, ada nggak? Keluar dulu deh. Ini dikeluarin dulu. Udah muncul. Kak. Nah, ada kan? Iya. Udah muncul Nanti ya. teman-teman kalau di pertengahan atau pas Kak Abu lagi ngajarin, ada ditanyain, tinggal nyalain mikrofonnya aja ya. Ini bukunya udah pada ada belum nih, teman-teman? Udah ada. Coba di itu kan, di landscape. Nah, itu kan lebih jelas kan? Itu kan kecil kalau portrait. Landscape. Oke. Sambil dibuka bukunya halaman 1.11 ya. 1.11. Ini saya buka PDF, kelihatan nggak nih PDF-nya? Kelihatan Kak. Kelihatan ya. Apa? Mana sih? Ini yang lain pada standby kan ya? Soalnya nggak ada suaranya ini. Yang lain nggak ngomong. Hadir. Hadir. Diam-diam aja. Diem baik. Iya, suaranya. Sambil ngajar juga soalnya. Tuh kan ada yang ngajar. Iya.
Siapa tuh yang ngajar tuh? Tuh nggak bisa diklik aneh. Melan dari Bengkulu. Melan Bengkulu. Iya. Hmm. Partisipannya. Coba sini. Kelihatan nggak? Enggak ya. Ini saya buka ini nggak kelihatan. Enggak ya. Oke. Ini saya bahas dulu untuk kegiatan belajar 1 dan kegiatan belajar 2. Pakai Inggrisnya 2. Mbak Melan ngajar pakai online atau apa nih? Apa Pak? Mbak Melan ngajar tuh pakai online atau langsung tatap muka? Ya, ngajarnya bimbel yang kalistung, baca tulis hitung, calistung. Enggak, di sini, di tempat bimbelnya. Iya, iya. Jadi sambil nyimak aja. Nanti untuk modul 1, kegiatan belajar 1, dan modul 1, kegiatan belajar 2. Begini nih saya jadiin satu aja, karena ini saling berkesinambungan. Untuk yang ini, kegiatan belajar 1 nanti cuman pembukaan doang. Nanti secara umum yang lebih luas pakai ini, kegiatan belajar 2. Tapi intinya sama aja sih. Setelah saya baca-baca, ternyata sama aja. Kita kenalan dulu dengan beberapa himpunan ya. Yang udah kita kenal lah. Pertama ada himpunan lambangnya N. Ada yang tahu ini isinya siapa aja? Ayo, nggak apa-apa sambil belajar komunikasi, speakernya aktifin aja, nggak usah bingung. 1 sampai tahingga. 1 sampai tahingga ya. 1, 2. Ya, bilangan asli ya. Ini kalau saya sendiri ngafalinnya bilangan natural. Atau bahasa Indonesianya tuh bilangan asli gitu ya, natural. Bilangan natural itu ya mulainya dari angka 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya gitu ya. Nah, oke. Terus apa lagi yang kita udah tahu nih? Bilangan bilangan Zahlen ya. Zahlen atau bilangan bulat. Bilangan Zahlen, isinya siapa aja? Siapa aja isinya bilangan Zahlen, bilangan bulat? Ini Minta hingga sampai hingga. kalau nggak salah ini Zahlen ya. Iya, isinya itu negatif tahingga, tapi dia bilangan ini ya, bulat ya, tidak boleh desimal, tidak boleh pecahan. Ini nama orang Inggris kalau nggak salah sih. Zahlen yang nemuin. Makanya lambangnya Z. Itu ya. Ini mulai dari minus tahingga, saya kasih titik-titik gitu ya. Terus misalkan -3, -2, -1, kemudian 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Titik-titik-titik gitu ya. Oke. Ini udah hafal ya, bilangan natural sama bilangan bulat atau Zahlen. Jadi kalau saya bilang bilangan natural atau bilangan asli, kalau saya tanya seperti itu udah kebayang ya isinya siapa aja ya. Bilangan natural, bilangan Zahlen, bilangan bulat. Oke, gimana Mas Berlan? Oh, Mas Berlan mau udah jago dia. Aman, aman. Semalam ikut juga ya sama siapa? Mas Jonathan. Iya, ikut Bang. Iya. Oh, nggak ada tanya-tanya apa gitu. Biasanya aktif Mas Berlan. Belum kali Kak, nanti ini masih tahu.
Belan bukannya pengantar matematika udah ini ya, udah lewat mata kuliahnya ya, semester berapa ya pengantar matematika? Udah Bang, cuma ngikut lagi. Semester 1 ya. Oh iya iya. Ikut semua dong berarti. Komputer nggak ikut Bang. Oh, komputer. Udah bisa ya? Udah. Udah Iya. jago dia, Kak. Yang lain ajarin saya dong komputer. Saya biar jago komputer juga kayak Berlan. Oke, terus apa lagi nih? Selain Zahlen, ada bilangan rasional. Lambangnya apa rasional? Ya huruf Ki ya, Ki ya. kalau nggak salah Ki. Kenapa dinamain Ki? Ini artinya dia, kalau saya pribadi hafalannya gini. Pasti quotient. Quotient kalau nggak salah. Quotient. Dia bilangan yang bisa dibagi. Bilangan bulat, dibagi bilangan bulat. Dia lambangnya A per B, ya, bilangan pecahan, intinya A per B. Terus A-nya bilangan bulat, B-nya bilangan bulat. Simbolnya seperti ini ya. A, B, unsur Zahlen. Ya. Tapi ada syarat. Syarat pecahan ada. Ada syarat apa nih kalau pecahan? Kapan pecahan nggak bisa dihitung? B tidak boleh sama dengan 0. Ya, penyebut tidak boleh 0 ya yang bawah ini nih. Kalau bilangan dibagi 0 ya mau jadi apa bilangan itu? Nggak bisa ya. Syarat yang kedua ini B-nya tidak boleh 0. Gitu ya. Oke. Contohnya apa? Bilangan rasional. Contohnya apa? Ya, contohnya apa nih? Coba saya bilangan rasional. Contohnya apa? 1/2 ya tadi kata Mas Darsono. Apalagi? Ayo sebutin masing-masing satu coba. 2/3. 2/3. Coba yang negatif boleh nggak? Coba yang negatif deh berapa? Yang negatifnya besar coba. Misalkan min 8 sisa 5/3 misalkan ya. Ini juga bisa nih. Ini kan masih bisa dijadiin pecahan biasa kan ini. Walaupun ini campuran. Terus berapa lagi? 0 bisa nggak 0? 0 itu rasional bukan? 0 rasional bukan? Rasional. Kenapa? Ya, karena 0/sekian. Nah, 0/B ya. 0/B. Ya tetap aja 0 ya. Ingat B-nya itu kecuali ya, bawahnya nggak boleh 0. Oke, berarti 0 termasuk rasional. 1 rasional bukan? Ya. 1 rasional bukan? Ya, Alasannya apa? 1/1. 1/1 ya. 100 itu rasional bukan? Ya, Kenapa? 100/1. 100/1. Ngerti ya? 200/2 deh, Mas. Iya, 100/2. Saya lupa loh. 300/3 ya. Iya, harusnya 300/3 ini ya. Harusnya. 300. Oke ya. Intinya kalau bilangan bulat dibagi bilangan bulat, itu bisa disebut rasional. Itu contoh-contohnya. Oke, udah Pak, udah mahir ya. Ini perlu dicatat atau mau dihapus saja nih contoh-contohnya? Perlu dicatat Ya. dulu kali, Mas, Kak. Enggak, maksudnya mau dihapus atau nggak usah? Maaf, mau dihapus atau nggak usah? Nggak usah. Nggak usah. Oke. Nggak usah dihapus ya ini ya. Oke lah. Nggak usah, Kak. Tetap. Nggak usah dihapus. Ya. Terus apa lagi? Bilang himpunan apa nih? Himpunan bilangan apa? Bilangan real ya. Kenapa nggak mau real?
Kok Kenapa? nggak mau real? Ya, gimana? Katanya jangan real. Bilangan real. Bilangan real isinya siapa? 1, 2, 3, 4. Udah itu aja. Nah, ini secara simbol itu seperti ini. Bilangan real itu himpunan X, di mana X-nya dari negatif sehingga. Ya, dari negatif sehingga sampai kurang dari sehingga. Ini ya. Ini secara simbol aja. Contoh bilangan real apa? Contoh. Sebentar. Saya tanya lagi nih, bilangan rasional ya. Contohnya saya punya angka 2,5748316 titik. Nah, ini rasional bukan? Alasannya apa rasional? Kayaknya bukan. Itu ada polanya nggak, Mas? Kalau ada polanya, rasional ya. Nggak ada Oh, polanya. berarti- Ini saya ngacak. Berarti rasional. Rasional atau bukan? Bukan. Rasional. Bukan ya. Ini adalah ini bukan rasional. Kenapa? Ini nggak ada polanya ini. Ngacak aja saya sembarang. Ini titik. Nah, yang rasional itu contohnya gimana? Contohnya seperti ini. 3,4545455 titik. Nah, ini ada polanya nggak nih? Desimalnya. Ada. Nah, kalau ada polanya, ini pasti bisa diubah ke bentuk pecahan. Pasti, ini udah pasti ya. Sesuatu desimal yang berpola, ya ini berpola nih, 45. Pasti bisa diubah ke bentuk pecahan. Udah pasti. Ya, saya nggak ajarin ya cara ininya. Sebagai informasi aja, ini pasti bisa dijadiin pecahan. Oke ya. Ini bisa dijadiin pecahan. Ini bisa. Kalau ininya berpola. Ini tidak berpola berarti bukan rasional. Oke ya. Oke, sekarang untuk contoh bilangan real. Bilangan real contohnya apa nih? Mas. Ya ini semuanya ya. Bilangan real ya semuanya. Mau dia desimal kayak mau bilangan tak berpola kayak ya. Ini bilangan tak berpola kan ini. Ini nggak ada polanya kan. Ini juga termasuk bilangan real. Bilangan real itu semuanya digabungin. Entah dia mau berpola atau tidak, masukin aja ke sini. Ya. Kecuali imajiner ya, Mas? Ya, imajiner. Imajiner nanti itu Nggak beda termasuk lagi di ya. real kan? Bukan. Oke. Udah makan, Mbak Elis? Udah, tadi sama jengkol. Jengkol, Mas. Mbak Elis suruh ngomong. Udah ngomong belum dia? Belum. Saya nggak bisa dengar suara orang ya. Aneh banget. Apa karena deket mas kabel ya? Itu kedeketan, Mas, mikrofonnya. Oke. Ini ada pertanyaan kan nih? Macam-macam himpunan bilangan. Yang mau nanya langsung nanya ya. Nyalain aja mikrofonnya. Kalau mau nyalain kameranya juga nggak apa-apa. Ya, kalau udah oke ya bilangan. Ya, silakan. Tadi yang Ki sama R masih Ya. belum paham, bisa diulangin nggak, Mas? Oke, yang Ki itu bilangan pecahan. Berapapun angkanya kalau bisa diubah ke bentuk pecahan,
ya, dengan atasnya bilangan bulat, nih, A-nya bilangan Z, bawahnya juga bilangan Z, ya. Itu disebut rasional. Contohnya apa? 1/2. Atasnya bilangan bulat bukan? Iya, Bawahnya iya, bulat. bilangan Yang bulat normal juga. itu, Berarti bilangan bulat. Kenapa? yang normal sama bilangan bulat sama nggak, Mas? Yang mana? Yang mana? Tadi kan yang paling atas itu ada yang normal itu, yang Natural N. mungkin Oh, maksudnya. natural. Natural. Ya, Natural. natural boleh disebut bilangan rasional. Karena ini sama kan bulat. natural sama bulat. Ini nanti ada hubungannya. Ini natural ada semua nggak di dalam Z ini? Ada semua Iya, nggak? natural ada. Nah, berarti ada kesimpulan bahwasanya natural itu subset dari si Z gitu ya. Masih ingat nggak subset lambang kayak gini? Ini cara bacanya kalau Tahu. bahasa saya tuh gini. Himpunan N itu masuk semua ke dalam Z. Betul nggak? Kamu lihat sini nih. N itu masuk semua ke Kurang sini. dari sama. Kenapa? Kurang dari sama dengan sama nggak? Beda ya? Kan ini subset, ini subset. Ini loh lambangnya kayak gini, maaf. Nah. Subset, Mbak. Subset ya. Ya, subset. Masih ingat nggak lambang subset kayak gini kan? Ya mungkin mirip kayak C, ya benar. Ya, ini namanya subset. Artinya natural tuh masuk semua ke dalam Zahlen gitu ya. Nah, tadi nanya apa? Natural sama quotient. Apa nih? Ki gitu ya. Natural bisa nggak disebut ki? Ya bisa. Karena ini natural itu sebetulnya bisa dijadiin pecahan nggak? Lihat nih, 1 itu bisa diubah nggak pecahan? 1/1 bisa ya? Bisa. 2/2 boleh nggak diubah 2/2? Bisa. Wow. Boleh juga kan? Iya. Iya. Nah, jadi bilangan natural semuanya bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan. Kesimpulannya apa? Natural ya masuk ke dalam si ini ya. Iya. Si ki gitu ya. Oke, jadi jangan bingung ya, natural sama ki bedanya apa gitu. Natural tuh masuk semua ke dalam ki. Gitu ya. Ya. Iya. Iya. Z bisa nggak disebut ki? Z bisa nggak disebut ki? Bisa nggak diubah pecahan semua? Bisa. Bisa ya. Jadi kesimpulannya apa? Z masuk ke dalam ki ya. Z. Ini saya tulis namanya Z. Subset dari ki. Oke ya? Iya. Oke. Nah, bilangan real gimana? Nah, bilangan real dia lebih banyak lagi elemennya. Lebih super ya dia. Semua bilangan bisa masuk kecuali bilangan imajiner. Ya. Jadi kesimpulannya apa? Natural bisa nggak masuk ke dalam real? Bisa. Yang natural tadi. Bisa ya. Nah, jadi dari sini sebetulnya kita bisa simpulkan bahwasannya natural itu subset dari Z. Oke ya. Z itu kan subset dari ki, betul? Ya. Nah, ki itu subset dari siapa? Bukan bagian dari real. Oke ya. Jadi kalau saya bilang, Mas, 1 itu termasuk real atau natural? Ya, 1 termasuk real. Nah, termasuk natural juga, gitu ya. Kecuali saya bilang gini, Mas, setengah itu bilangan natural. Benar atau salah? Saya ngomong kayak gitu. Ya, salah ya. Jadi, kalau misalkan ada suatu angka, itu bisa masuk ke dalam beberapa himpunan. Saya kasih contoh,
angka 10. Angka 10 masuk ke himpunan mana nih? Natural boleh nggak? Natural termasuk 10 termasuk bilangan natural bukan? Termasuk. Termasuk ya. 10 masuk ke Zahlen nggak? Iya. Ya, gitu ya. 10 masuk ke ini nggak? Quotient. Oke, paham ya? Tadi siapa yang nanya tuh? Ada pertanyaan lagi? Silakan. Silakan. Mbak Elis mau tanya? Aman, Mas. Aman. Berlan, mana Berlan? Aman Bang, aman. Mana Mas Bella? Alicia. Mbak Elis. Aman dia. Oke ya, udah. Saya lanjutin nih. Oke, sekarang saya akan bahas tentang operasi. Operasi itu nanti yang udah pernah kita tahu itu apa aja sih operasi? Ada penjumlahan, terus apa lagi? Banyak ya. Misalkan penjumlahan. Terus apa lagi? Belum ke operasi kayaknya ke pasangan terurut dulu deh. Maaf. Ini saya clear dulu. Halo? Saya ngajarin ini dulu, perkalian Kartesius. Misalkan saya punya Z, saya kali dengan Z. Ini hasilnya apa nih? Z kuadrat. Z kuadrat. Himpunannya siapa aja isinya? Z. Nah, ini itu himpunannya sebetulnya bisa. Tadi kan Z itu bisa angka berapa? 1 bisa kan? Ya enggak? Ya. Terus apa lagi? 1 bisa ketemu 2 enggak? Bisa. Terus 1 bisa ketemu 3 dan seterusnya gitu ya. Nah, ini kan terlalu banyak ya kalau ditulisin semua. Nanti ada lambangnya. Z kali Z itu menjadi seperti ini. M, N. M, N. Ya, ini pasangan terurut ya. M, N, di mana M dan N itu elemen dari atau unsur dari Zahlen. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau saya sebutin salah satu contohnya tadi apa? M, N. Siapa, siapa? Boleh aja saya ambil min 1,1. 1,1, 1,2. Min 1,0 boleh ya. Iya. Yang penting kanan kirinya tuh sama-sama bilangan bulat ya. Iya. 1, berapa 1000 misalkan. Nah, ini kan terlalu banyak kalau ditulisin. Kita nggak sanggup. Kita ada notasi yang lebih singkat, yaitu seperti ini, gitu ya. Ya, siap, Mas Kabul. Jadi ini contoh dari Z kali Z. Oke. Terus apa lagi nih? Nah, kita coba operasikan penjumlahan ya. Coba sebentar Mas, saya baca ini. Misalkan saya punya operasi penjumlahan seperti ini. M
tambah N. Bentar lah, maaf. Misalkan saya punya pasangan terurut M, N. Ini yang tadi elemen Z ya, M, N. Saya petakan ke penjumlahan M tambah N. Seperti ini ya. Nah, ini kan tadi M-nya itu bilangan unsur di Zahlen kan? Ya enggak? N-nya juga elemen dari atau unsur dari Zahlen. Nah, bilangan bulat kalau ditambah dengan bilangan bulat, itu hasilnya apa? Bilangan bulat. Bilangan bulat juga ya. Jadi, M tambah N itu unsur dari bilangan bulat juga. Ini bisa dilogikain ya. Logikanya ngerti ya. Bilangan bulat ditambah bilangan bulat. Ya, hasilnya bilangan bulat juga. Ya. Oke nggak? Bisa dipahami nggak nih? Penjumlahan bilangan bulat, ya. Kalau yang lambang MN itu emang udah lambangnya itu atau bisa diganti atau gimana Mas? Boleh. Yang MN itu. Ini boneka doang. Ini MN boneka. Mau diganti apa? Boleh. Terserah, Oh berarti mau huruf apa? yang lainnya berurut atau gimana Mas untuk hurufnya? Enggak, bebas. 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 Oh iya. Mau urut atau enggak. Ini cuma boneka kok Mbak, nggak usah bingung. Ini boneka bisa diganti. Mau pakai huruf AB juga boleh, pakai iya. XY juga boleh. Ya, ini cuma ya boneka doang ini. Ya. Oke. Ya. Ini bisa dipahami ya. Kalau ada M di bilangan bulat tambah N bilangan bulat, pasti jumlahnya juga elemen atau unsur bilangan bulat. Oke. Nah, dari sini kita bisa katakan bahwa ini kan tadi perkalian Kartesius Z dikali dengan Z, gitu ya. Dipetakan menuju siapa? Z juga. Ke Z lagi ya. Ke Z lagi. Nah, Z. kalau dia bekerja seperti ini, dua bilangan bulat, kemudian menghasilkan bilangan bulat lagi, himpunan bilangan bulat, maka si operasi penjumlahan ini kita katakan penjumlahan adalah suatu operasi pada suatu, kasih warna merah deh. Operasi pada Z. Gitu ya. Kalau perkalian bisa nggak nih? Misalkan nih, yang tadi M pasangan terurut MN, kita petakan ke perkaliannya, M dikali N. Nah, ketika M-nya unsur dari Zahlen, terus N-nya juga unsur dari Zahlen, perkaliannya hasilnya Zahlen juga bukan? Hasil kalinya. Zahlen. Sama ya, bilangan bulat juga ya. Ada nggak bilangan bulat dikali dengan bilangan bulat, hasilnya itu misalkan rasional? Enggak ya? Bagikan. Bilangan bulat juga ya? Bilangan bulat juga ya? Yes. Oke.
Nah, dari sini kita bisa katakan bahwasanya apa? Perkalian maaf. Tadi ini juga mengindikasikan bahwasanya perkalian Kartesius Z dikali Z ini dipetakan menuju siapa? Menuju Z juga ya. Maka perkalian adalah suatu, ini saya kasih kasih warna merah ya. Namanya operasi pada. Kalau di buku lain kalau nggak salah itu operasi biner namanya. Pada Z. Ya, saya kasih contoh yang bukan operasi pada Z. Contohnya pengurangan deh. Pada N deh, pada natural. Misalkan saya punya bilangan natural nih. Dikali bilangan natural. Bilangan natural dikali bilangan natural. Hasilnya apa? Pasangan terurutnya. Ya, pasti M, N ya. Mau pakai huruf apa nih? Terserah, mau M, N boleh. Atau mau pakai AB juga boleh. A, B, di mana AB-nya elemen natural gitu ya. Unsur dari natural. Contohnya apa? N kali N. Berapa koma berapa nih contohnya? Coba masing-masing sebutin satu contoh. Biar nanti kita tahu mana yang nggak boleh disebut N kali N. Contohnya berapa koma berapa? Halo? 1,3. Terus, contohnya apa lagi? 1,4. 1,4 boleh. 1,4. Kalau saya bilang, kalau saya sebutin min 2,3 boleh nggak? Tidak boleh. Kenapa? Itu yang min 2-nya Zahlen, bukan normal. Nah, Oke. Natural ya, bukan normal ya. Natural. apa? Ya, nggak apa-apa. Nanti juga terbiasa kok. Saya juga dulu bingung nyebutinnya. Namanya juga belajar ya, maklum. Oh. Oke ya, ini contoh-contohnya ya. Contoh lagi misalkan, saya punya ini, misalkan 0,5,3. Boleh nggak nih? 0,5,3 boleh nggak? Kenapa? Tapi Raiso lah, Raiso. Ya ISO ya. Kenapa nggak ISO? Setengahnya kurang yang Ki itu. Ya, setengah itu bukan natural ya, ini nggak boleh. Ya. Saya tulis nih yang beberapa yang nggak boleh. Tadi min 3 deh misalkan, min 3,5 ya. Nah, ini kenapa nggak boleh? Karena min 3 bukan natural ya. Iya, betul. Ya. Bukan min 3-nya Zahlen. Min 3-nya bukan elemen natural, gitu aja jawabnya. Ya. Kalau saya bilang karena min 3-nya rasional. Nah, betul juga kan? Tapi kan yang lebih tepat itu intinya dia bukan natural gitu aja. Itu jawabannya. Jangan kemana-mana ya. Min 3 itu bukan natural, itu jawabannya. Oke? Ini yang ikut 15, yang jawab cuma 1. Yang lain kemana ini? Berlan? Nggak ada suara. Ganti-gantian jawabnya, Mas. Bilang ganti. Oke. Aman ya?
Aman. Ya, oke deh. Nanti kalau mau tanya langsung tanya ya. Oke, nah saya operasikan dengan pengurangan. Misalkan pengurangan ya. Kita akan cek pasangan terurut AB ini saya petakan ke pengurangan ya. A dikurang B. Nah, ini kalau A dikurang B, hasilnya selalu bilangan natural bukan? Tidak. Enggak. Ya, ini tidak selalu natural ya. Kalau A-nya elemen natural, B-nya atau unsur di natural, tapi A kurang B ini belum tentu ya. Belum tentu dia elemen natural. Ini atau ya. Atau A min B. Bisa juga sih elemen natural. Ya, kalau besar kurang kecil gitu ya. Nah, ini kalau seperti ini berarti kan ini nggak pasti ya. Ini bisa ada yang kurang dari natural. Artinya pengurangan bukan suatu operasi pada N. Ya. Oh, tadi saya lupa nulis ininya. Kenapa ini bukan disebut apa namanya? Bukan disebut suatu operasi karena tadi dari N kali N ya, N kali N hasilnya apa tadi? Tidak selalu N ya. Ya, tidak selalu. Ini tidak selalu N nih ya. Ini tidak selalu N. Bisa angka lain. Bisa keluar dari intervalan N ya. Maka pengurangan bukan operasi pada N. Oke? Terus apa lagi yang belum? Maaf Bang, diulang Bang, saya kurang paham. Oke. Kurang paham ya. Tadi pengertian dari operasi pada itu bentar. Nih, Mas Berlan. Kalau ada bilangan terurut ya. Ini bilangan terurutnya apa nih? M-nya elemen Z, N-nya elemen Z. Berarti bilangan terurut ini dari Z kali Z ya. Hasilnya apa? M kali N. Ternyata M kali N elemen dari Z juga bukan? Iya. Ya, logikanya udah oke ya. Nah, terus ini bisa ditulis perkalian kartesius Z dengan Z menghasilkan si Z lagi ininya. Dipetakan ke Z lagi. Artinya dia perkalian itu adalah suatu operasi pada Bang. Z. Jadi ini harus berlaku. Z kali Z menghasilkan Z lagi. Kalau yang ini, N kali N hasilnya apakah N lagi? Belum tentu. N Ya. lagi Bang. Belum tentu. Belum tentu. Contoh ya, kalau A-nya natural, B-nya natural. Kalau saya ambil A-nya 1, B-nya B-nya 100 misalnya. A kurang B, 1 dikurang 100, berapa ya? Oh, itu dikali atau dikurang sih Bang? Dikurang, ini pengurangan. Ini pengurangan. Mungkin Yang bingung mana? di ininya Mas Kabul yang N kali N itu. Jadi anggapnya itu kali. Oh, ini. Iya, itu Bang. Ini, saya ulang ya. Ini maksudnya apa sih kayak gini, N kali N? N kali N itu kayak gini, Mas Berlan.
N kali N itu ini loh, pasangan terurut. Tadi yang saya kasih contoh ini loh, 1,3 ini termasuk elemen dari N kali N. 1,4, ini pasangan terurut. Ya, bukan 1 dikali 3, bukan ya. Ini N kali N itu maksudnya himpunan N dikali himpunan N. Hasilnya seperti ini, pasangan-pasangan terurut. Gitu. Nah, pasangan terurut ini, saya mau kasih operasi nih. Si kiri dan si kanan saya mau apain nih? Ternyata saya coba pakai pengurangan. Coba ya pengurangan. Ternyata hasilnya itu tidak selalu apa namanya? Natural juga ya. Bisa aja A kurang B bukan dari elemen natural hasilnya. Contohnya tadi apa? Kalau A-nya 1, 1 kurang B-nya 1. 100. Ini kan hasilnya berapa? Min 99 kan? Nah, negatif kan itu bukan natural kan? Ya enggak? Bukan. Iya, bukan. Kalau ada satu aja yang keluar dari ini, himpunan yang kita omongin, ya kita nggak bisa omongin dia operasi. Langsung jawab bukan. Ya. Minimal ada satu, udah dianggap bukan. Udah ada yang keluar satu, udah dianggap bukan operasi. Itu ya. ya. Operasinya boleh apa aja, Bang? Operasi apa? Tergantung soal. Ini kan sih. yang A kurang B kan. Ini yang A kurang B kan jadi bukan natural lagi. Ya. Kalau tadi yang Z tadi itu kita kali, kita bagi, tambah, kurang, tetap Z lagi, begitu ya Bang? Iya, betul. Sesuai logika ya. Oh, jadi operasinya bebas? Iya, jadi kita katakan bahwasanya penjumlahan adalah suatu operasi pada Z. Ternyata kita cek lagi perkalian pada Z. Oh, ternyata operasi juga pada Z. Ya. Oh iya, saya. Makasih Bang. Ya. Ini saya kasih contoh beberapa yang bukan operasi. Contoh lagi, saya kasih contoh lagi ya pembagian ya. Saya akan bagi menjadi pembagian pada natural dan rasional. Kita akan N kali N dulu ya, atau Z kali Z deh, Z kali Z. Z kali Z. Z kali Z hasilnya apa? Yaitu semua himpunan pasangan terurut. Mau pakai huruf apa nih? Misal MN lagi ya. Kayak tadi MN, M,N. MN aja ada. Mas Kabul, itu emang bacanya kali ya? Bukan cross gitu atau yang lain? Oh ini, kayaknya ya pokoknya itulah. Himpunan kali himpunan. Perkalian Kartesius, saya bacanya perkalian Kartesius. Ya, himpunan dikali himpunan. Hasilnya ya pasangan terurut. Gitu ya. Oke. Ini pasangan terurut M, N, di mana M dan N unsur dari apa, teman-teman? Dari Zahlen. Oke, sampai sini paham ya? Paham ya? Oke. Nah, sekarang saya operasikan si MN ini. MN. Saya petakan ke bentuk pembagian M, N. Saya petakan ke bentuk pembagian M dibagi N. Seperti ini. Kita tahu tadi M-nya elemen dari atau unsur dari Zahlen ya. N-nya unsur dari Zahlen juga. Nah, pertanyaan saya, M per N, apakah selalu elemen Zahlen? Tidak. Absurd. Tidak selalu. Tidak mungkin. Selalu ya? Tidak selalu. Tidak ya, mungkin. Tidak selalu, sorry. Ya. Mungkin aja. Ini masih mungkin ya elemen Zahlen. Contohnya misalkan 2 dibagi 1. Ya itu kan Zahlen juga ya. Jadi ini bisa tidak elemen Zahlen atau M per N. Oh ini halaman terakhir. Ini bukan elemen atau elemen. Ini ada dua kemungkinan ya.
Nah, dari sini kita simpulkan apa nih? Z kali Z menuju apa nih? Apakah selalu menuju ke Z lagi? Tidak. Tidak. Oh ya. Ini nggak tahu nih. Bisa ke Z, bisa ke yang lain. Jadi kesimpulannya apa? Pembagian. Bukan merupakan operasi. Pembagian. Bukan suatu operasi. Operasi pada Z gitu ya. Pada Z. Mas Darsono kemana Mas? Keluar ya? Iya Mas, soalnya kalau di dalam suka bergema suara Mas Kabul terlalu dekat. Oke. Ini ada pertanyaan kan nih? Untuk bukan operasi. Yuk nanya yuk, itu Angelina Agnes belum ngomong dari tadi. Mau nanya Yo, nggak? Angel. Angel, tanya Angel. Atau Mbak Angel. Lulu Karisma, Mbak Lulu, Roni, Siti, Lutfia. Mas Roni, Pak Siti. Ini pada di sini apa gimana nih? Aman Kak, aman. Aman? Aman. Aman Kak. Aman. Oke, aman ya. Oke, kita akan cek untuk bilangan rasional ya. Bilangan rasional, pembagian termasuk nggak ya? Oke, kita akan kalikan Kartesius si bilangan rasional, kita kalikan dengan bilangan rasional. Hasilnya apa nih? Adalah himpunan terurut. Bilangan terurut A per B, koma, bilangan rasional C per D, misalkan seperti ini ya. Syaratnya apa? Bilangan rasional? B, D tidak sama dengan 0. Oke. AB-nya elemen siapa? AB-nya elemen siapa? ABCD-nya elemen siapa? Oke. Salah, bukan Q. Zahlen. AB-nya adalah Zahlen. Ya. ABCD-nya termasuk Zahlen. ABCD Zahlen. Gitu ya. Syarat yang ini apa? B-nya BD-nya nggak 0. BD-nya tidak boleh 0. Kenapa tidak boleh 0? Tak terdefinisi nanti. Bilangan dibagi 0 nggak bisa ya. Kalau bawahnya 0 nggak bisa. Nah, terus saya pasangkan si ini terhadap pembagian nih. A, B, koma, C, D. Saya mau petakan ke pembagian, yaitu A per B. Saya bagi dengan C per D. Apakah ini hasilnya selalu rasional? Ini hasilnya apa nih? Coba ini kalau disederhanain hasilnya apa nih? Masih ingat ya, pembagian bisa diganti apa, teman-teman? Perkalian ya. Dikali siapa? D per C. Oke? D ke C. Oke ya? Oke, terus gimana tadi?
Ini hasilnya apa nih? AD Ada per perbedaan. BC. Oke ya? Oke. Kita tahu A per B. A per B itu unsur dari ini ya. Apa namanya? Ki. Betul? Ya. C per D unsur dari siapa? C per D unsur dari siapa? Dari Ki juga bukan? Iya. Unsur dari Ki juga ya? Iya. Nah, sekarang saya tanya. Unsur AD per BC unsur dari Ki bukan? AD per BC. Ini unsur dari siapa nih? Dari Ki atau bukan? Dari Ki. Emang yakin dari Ki? Bisa Harusnya jadi sih irasional juga. juga. Semuanya? Untuk semua A, B, B, C elemen Zahlen. Kecuali B sama D-nya B sama D-nya nggak boleh 0 ya. B sama D Iya. nggak boleh 0. Berarti AC boleh 0 dong. Kalau AC boleh 0, apa kesimpulannya? Nggak bisa dibagi ya? Nah, Nggak bisa. ini ada kelemahan di sini. Ada kelemahan ya. Ini bisa hasilnya Ki. Bisa hasilnya Ki ketika C-nya bukan 0. Ya, tadi B-nya udah dikasih tahu bukan 0. Ketika C-nya bukan 0. Tapi ini bisa juga AD per C ini nggak bisa elemen Ki ya. Bukan elemen Ki. Ya. Nah, kesimpulannya apa ini? Bukan Dari Ki kali operasi Ki. kanda. Nah, jadi ini Ki kali Ki ternyata dipetakan ke siapa ini, gitu kan? Nggak selalu ke Ki. Maka pembagian bukan suatu operasi pada Ki. Sampai sini oke ya? Oke. Oke. Nah, bagaimana kalau Ki-nya nolnya saya keluarin. Jadi saya punya himpunan Ki garis miring seperti ini, ke kanan gitu ya. 0 himpunan 0, si unsur nolnya saya buang. Nah, seperti ini. Jadi semua himpunan Ki dibuang nolnya gitu ya. Ini hasilnya apa? A per B ya, A per B seperti tadi, di mana AB-nya itu elemen Zahlen ya tadi ya, AB-nya elemen Zahlen. Tapi hati-hati di sini Zahlen nolnya udah dibuang loh. Berarti di sini harus elemen apa, teman-teman? 0 nggak boleh ikut. Berarti saya harus nulis apa di sini? Elemen apa nih AB-nya? Ngerti nggak Mas Berlan? Boleh ulang nggak, Mas? Sorry. Nulisnya apa? Nggak paham, Bang. Ya, saya ulang. Ini himpunan Ki, himpunan bilangan rasional gitu ya, yang bisa dibagi. Terus diambil nolnya, dibuang. Ini nolnya dibuang. Nol itu elemen dari Q bukan sih? Ya nggak? Ya. Ya, tapi nolnya saya buang. Nah, supaya ini hasilnya nggak nol, ya, maka di sini tadi kan awalnya cuma elemen Zahlen gitu doang kan. Sedangkan di dalam Zahlen ada nol nggak? Ada. Supaya nggak ada nol gimana? Itu bulat positif sama bulat negatif. Ya, cara nulisnya seperti ini. Zahlen, nolnya dibuang. Garis miring ke kanan, nolnya dibuang. Nah, seperti ini. Ya, ini artinya bilangan Zahlen kecuali nolnya dibuang. Ya, paham ya?
Jadi ini kita nggak ribet-ribet lagi ngurusin bawahnya apa gitu. Kalau ini AB-nya elemen Zahlen tanpa 0, berarti di sini nggak ada syarat lagi ya. Bawahnya nggak mungkin 0, karena 0-nya sudah dibuang. A-nya nggak boleh 0, B-nya nggak boleh 0. Sampai sini paham nggak? Notasi ini. Oke ya, teman-teman. Nah, sekarang saya kalikan si, ini himpunan apa ya, Mas? Misalkan, ya udahlah, saya tulis saja. Q dibuang nolnya gitu ya. Kita kalikan dengan himpunan Q lagi yang nolnya dibuang. Seperti ini. Nah, ini artinya apa nih? Himpunan apa? Himpunan pasangan terurut seperti tadi ya. A per B, C per D, di mana A, B, C, D-nya elemen siapa, teman-teman? Dibuang nolnya ya. Z, yang dibuang nolnya. Oke, udah ngerti ya? Ini cara nulis, cara bacanya kayak gitu. Oke, kita akan cek terhadap pembagian ya. Ya, coba ya. Misalkan ada A per B, pasangan terurut A per B, C per D, kita petakan terhadap pembagian. A per B kita bagi dengan C per D. Ini hasilnya apa? Seperti tadi ya, AD, BC. Nah, kita cek. A per B elemen ini enggak? A per B elemen dari Q dikurang himpunan 0. Apakah ini benar? Seperti ini. Nah, ini betul nggak? AB elemen dari ini. Betul. Betul ya. Kalau C per D. Tadi C per D. Elemen dari dikurang 0. Ya. Nah, sekarang saya tanya. ADBC. AD per BC. AD per BC. Itu elemen dari siapa? Elemen dari Q per 0. Tanpa 0 juga ya? Sama ya? Ini udah pasti ya? Sudah. Ya, ini udah pasti. Karena 0 nggak ikut, pasti nih bentuknya rasional juga. Ya, atasnya bilangan bulat. Oke, kesimpulannya apa nih? Kesimpulannya apa? Mungkin merupakan operasi Ini Langsung aja ya. Pembagian. Oke. Pembagian adalah suatu apa? Operasi pada siapa? Himpunan Q tanpa 0. Iya, seperti itu. Nah, kesimpulannya. Itu yang disebut operasi. Ya. Jadi kalian pertama-tama harus tahu ini operasi atau bukan operasi ya. Gitu. Misalkan kayak gini, teman-teman. Saya punya tabel, namanya tabel Kelly. Nama orang, tabel Kelly. Yang nemuin si Kelly. Misalkan begini, teman-teman. Saya punya operasi namanya operasi bintang. Elemennya itu A, B, C. Ini A, B, C. Gitu ya.
Terus jangan pakai huruf D, pakai angka. Misalkan saya punya himpunan A, isinya misalkan apa nih? Tiga unsur, coba. Bebas, mau angka berapa? Ayo teman-teman, bebas angka berapa di sini? Jangan 1, 2, 3, mainstream banget. Terlalu Bebas. ya, yang ngacak, Yang kreatif yang nih. ngacak aja. Mas Darsono tuh yang suka kreatif ngasih angka. Mas Darsono kreatif. Yang lain coba angka yang lain. 8, 9, 9, Yang lebih 100. ngacak. Lah. Oh ngacak. Ya ngacak tapi nggak usah terlalu besar lah. Min 5. Sampai 10, min 10 sampai 10 aja. 67. Ambil 3. 567. 5 aja ya, 5, 2, 7 gitu ya. Nah, misalkan seperti ini. Ini himpunan A-nya. Nah, terus saya mau kali himpunan A dengan himpunan A. Himpunan A, saya kali himpunan A. Hasilnya apa nih? Pasangan terurut lagi ya. Kayak tadi. Nah, terus saya punya tabel Cayley. Ini ada operasi bintang. Isinya itu min 5, 2, 7. Min 5, 2, 7. Nah, kalau misalkan hasil di sini hasilnya 2. Ini misalkan 7, ini min 5. Ini saya nggak tahu nih operasinya apa ya. Yang penting misalkan ada suatu operasi kayak gini. Ketika min 5 dipasangkan dengan min 5, hasilnya 2. Ngerti nggak cara bacanya? Jadi cara bacanya seperti ini. Min 5, ketika dioperasikan dengan bintang, dengan min 5, itu menghasilkan berapa, teman-teman? 2. Ini cara bacanya. Terus, ini saya isi sembarang dulu ya. Saya isi sembarang. Nah, coba saya tanya, 2 bintang 7. 2 bintang 7, obat sakit kepala. 2 bintang 7, hasilnya apa teman-teman? 2 dioperasikan dengan 7. 2. Ini 2 ya. Kalau saya balik pertanyaannya, 7 di bintang 2. 5. 5 ya. Ya, oke. Oke nggak nih? Sorry, ini ada suara-suara apa ya? Sorry, ada suara-suara apa ya ini ya? Kayak Operasikan dengan 2. Kakak Abul mungkin atau ada yang nyalain? enggak, kayak zret gitu. Coba di-mute dulu deh, kecuali Mas Kabul. Oke, terima kasih. Izin bertanya boleh, Mas? Ya, silakan. Siapa nih? Lulus, Mas. Lulus, Ya. ya, Mas. Mas Lulus. Itu kalau misalnya itu kan Ya. bintang min 5, bintang min 5, Ya. 2 ya. Ya. Itu kalau bacanya dibalik bisa nggak itu? Dari baris ke kolom ya. Ya, betul. Nah, kalau dibalik itu sama nggak maknanya itu? Enggak. Bacanya bukan kayak gitu. Tabel Cayley itu ada peraturannya, bacanya dari baris. Baris kali kolom. Ya. Ini kan sebenarnya cermin doang kan ini. Lihat deh, isinya sama tuh. Ya kan? Tapi ada aturannya cara bacanya. Bacanya tuh dari sini. Sana. Gitu ya. Oke. Ini terserah ya, operasinya mau bintang, mau segitiga, mau kotak. Ini boneka saja. Operasi bintang ini bisa diganti teman-teman. Misalkan kalian pengen gambar kotak ya boleh. Operasinya kotak gitu. Atau operasinya segitiga kayak gini. Boleh ya. Terserah. Ini cuma boneka doang kok bintang ini. Ya. Oke. Nah, dari sini kita lihat apakah dia operasi pada A, bintang itu. Kita lihat A di cross dengan A. Apakah selalu hasilnya A?
Ayo, ini apakah selalu hasilnya A? Ayo teman-teman, apakah ini hasilnya selalu A? Dari tabel bintang yang Mas Abdul kasih enggak? Tidak. Enggak ya? Mas Berlan? Ya Bang, Ini A bukan nih? nggak paham Bang, A-nya itu apa sih? A-nya ini nih. Min 5, 2, 7 gitu Bang. Iya. A-nya himpunan A-nya ini. Oh, bukan, karena yang 7 bintang 2-nya 5 ya. 7 bintang 2-nya 5. Ini. Iya, itu. Kan nggak ada di A. Oke, boleh. Ada lagi penyangkal lain? Atau 2 bintang 5 ya. 2 bintang 5 ini juga hasilnya 3. 2 bintang 5. 2 bintang min 5 hasilnya 3. Ini juga nggak ikut di A ya. Ternyata ini nggak tahu nih hasilnya kemana. Nggak selalu ke A. Berarti kita bisa katakan apa ini? Bintang. Ayo, gimana kalimatnya? Bintang. Bintang operasi atau bukan? Bukan operasi pada. Bukan operasi. Ya, bintang. Bukan suatu operasi pada A. Ini kalau di buku lain itu namanya operasi biner, bukan operasi pada. Saya lebih suka operasi biner sih. Kenapa ini operasi pada gitu loh? Tahu saya kayak gitu. Dengan kemampuan yang masih minim ya, saya nggak tahu ini apakah sama atau beda. Kalau saya lihat di YouTube atau di buku, di Google, kenapa namanya operasi biner? Padahal di buku sini kan, di buku UT, operasi pada. Itu kadang jadi pertanyaan. Barangkali nanti ada yang tahu ya, ini operasi pada dan operasi biner sama nggak sih? Gitu ya. Oke, sekarang saya notasikan lagi operasi bintang lagi, atau jangan bintang deh, mau operasi apa nih? Gambar apa nih operasinya? Misalkan B, elemennya ada 4 deh misalkan. Operasi elemennya ada 3 lagi deh, ngacak. Ya, sebutin elemen dari B, bilangan sebarang. 3 unsur. Ini saya bikin sembarang aja ya. Misalkan min 1, 0, dan 3 misalkan. Nah, ternyata saya operasikan terhadap misalkan operasi apa nih, segitiga deh misalkan ya, operasi segitiga. Ini ketawa Mas. Gara-gara saya ngomong. Itu kenapa bisa karena orang takut udah bingung. Iya. Oke, ini saya misalkan hasilnya adalah 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Oke, ini operasi bukan terhadap B. Operasi. Kenapa? Ketika B di cross dengan B. Pada. Ya, ketika B di cross dengan B, hasilnya itu elemen B bukan? Elemen B. Ya, walaupun nggak semua, tetap elemen B ya. Kita bisa katakan bahwasanya bintang lagi, segitiga adalah suatu operasi
pada B. Ada pertanyaan teman-teman? Oke, saya zoom out dulu deh, biar kalian bisa lihat lebih besar. Gimana teman-teman, ada pertanyaan nggak? 3 menit lagi mau selesai nih. Lebih luas, lebih jelas. Iya, coba di absen dulu nih, yang nggak ada suaranya. Komang, Arianto ada nggak di sini? Ada Kak. Oh, ada. Eriskai ada? Eriski? Ada. Ada. Ya, ada. Tutut Nurhandayani ada? Hadir, Kak. Ada. Titi Lutfia? Nggak apa-apa. Ini mau sampai jam berapa nih? Saya masih, Ada, Kak, ada. saya masih 10.30 sanggup Mas nih. Kabul. Saya masih sanggup beberapa menit lagi. Barangkali mau ada yang lanjut. Mas Kabul, izin bertanya. Tadi karena sudah menyangkut tadi apa biner ya, sekalian dijelaskan biner itu gimana gitu pengertiannya Biner. itu Pak. Ya ini, nama lain operasi pada itu operasi biner. Nama lainnya. Gitu loh. Oh, itu kalau A kali A itu biner. Kalau A kali A kali A gitu, biner juga ya Pak? Gimana? Karena itu kan A kali XA ya. Iya. Nah, itu kan biner ya. Ya. Cross A biner. Kalau A cross A gitu biner juga. Nah, itu bukan biner, itu triple. Oh, ya. Paham. Iya. Kalau biner namanya B ya, 2 ya. B kan 2. Masih ingat ya pelajaran apa itu? B. Kimia ya. B, biner. B itu 2. Ya kita bisa ngitung ya 2 ya. Misalkan penjumlahan, emang bisa langsung thread 3. Kan nggak mungkin, pasti 2 dulu. Ya, yang depan sama belakang dulu atau belakang sama tengah misalkan. Pasti 2 dulu yang dipasangin, nggak mungkin langsung thread 3 dijumlahin. Mas Kabul, Ya. yang contoh yang nomor 5 itu kenapa si segitiganya jadi apa operasi pada B? Karena hasilnya itu di tabel Kelly itu ada di 0. Oh, karena 0 itu ada di anggota B ya, Mas? Iya. Jadi tidak semua makanya. anggota B, tidak semua anggota B harus ada di kotak ini, enggak. Oh, paham. Ya, kalau yang di kotak ini masuk semua ke B, ya sudah. Nah, bilang aja operasi pada B. Jadi kalau ya nggak harus semuanya ya, cukup beberapa aja. Penting masuk. Oke. Oke. Tapi kalau ada satu aja yang nggak masuk, nggak ada. Kalau ada yang satu bukan bermasalah, anggota B, berarti bukan. kalau ada yang satu bermasalah itu berarti bukan, gitu ya. Oke. Thank you. Ini saya punya banyak waktu nih sekitar, ya terserah kalian mau nambah berapa menit lagi. Saya masih free kok, masih santai. Teman-teman mungkin ada kesibukan lain, mau diterusin atau sampai 10.30 aja? 10.30. Tapi Mas itu yang catatannya minta tolong dikecilin, Mas. Di-share. Iya. Iya, Mas Kabul. Share di grup. Ntar saya share di grup. Oh iya. Gambar. Berarti sampai 10.30 aja, Mas. Nah, ini semuanya nanti udah selesai berarti ini ya, Mas ya? Ya, tergantung. Kalau mau lanjut ya saya lanjutin. Terserah. Kayaknya semuanya ada kesibukan masing-masing, Mas. Tadi soalnya bilang 10.30 sih. Oke deh. Oke, berarti ini udah selesai ya. Coba tolong dinyalain kameranya. Kan kita mau ada sesi foto dulu. Buset. Aduh. Iya. Dinyalain dulu, ayo semuanya. Mana? Belum mandi. Bentar, dinyalain dulu ya. Belum mandi, bojong. Ya Allah. Emang kelihatan. Bentar. Ini matiin aja. Yang mana? Terus? Dari sini. Gitu. Nggak mau. Ngaco. Mas Kabul parah niatnya, kirain kita berdua satu foto. Mas Kabul maunya saya yang foto, enggak? Ayo coba itu Pak Mas Darsono. Apa Mas Kabul nyuruh saya yang difoto?
Lah orang nggak kenal Mas Kabul ntar. Mana sih? Belum on cam semua ya? Tutut. Kak Tutut, ayo on cam, Kak. Saya izin nggak ada kameranya. Oke, Kak Muhammad, yang penting jangan live dulu ya, Kak. Nanti mau di screenshot dulu. Kak Berlan, ayo on cam. Kak Teguh. Hah? Administrator. Mana fotonya nggak ada tahu. Biarin lah. Kak Darsono nggak on cam ini. Rumah Kabul enggak, gara-gara sekamar. Dulu apaan sih? Angelina Agnes. Bisa on cam. Alicia udah on cam belum itu? Berlan. Diri sendiri enggak, tapi nyuruh orang, parah. Dulu. Ayo Mas Kabul on cam dulu, ntar nggak tahu dong siapa yang ngajarin tadi. Apa? Nih, on cam-nya saya nih. Mana Mas Darsono? Parah dia. Dia agak malu-malu, tapi kalau ngajarin enggak heran nggak teman-teman? Saya sih suka heran tahu. Ayo ini on cam Mas Darsono. Dilarang sama Mas Kabul. Mas Darsono aja. Saya aja ya. Oke, bentar Mas. Saya on Mas Darsono dulu. aja. Saya Kak Teguh. Nah, tuh. Si Ini Vika saya udah di dengar belum? lokasinya. Udah sih Vika. Udah mau screenshot kan? Ini tinggal yang belum on cam Muhammad Hardian karena nggak ada kameranya. Terus Angelin. Berlan nggak on cam ini? Berlan lagi sibuk. Lagi sibuk ya? Berarti udah on cam semua ya? Oke, ayo kita foto. Hitung. Kak Teguh tolong diababain sama si Vika. Si Vika mana? Bentar. Sebentar ya. Saya ada fotonya kan? Ada fotonya tapi nggak bisa on cam kan? Tapi ada fotonya kok. Ada Kak Muhammad Hardian. Kedua loh. Kak Vika udah. Mau di apa sih? Ayo ya. Screenshot ya? Udah. Vika udah belum? Kak Teguh? Belum respon dia.